Hari ini trending di Twitter aksi bela Islam tangkat Yakut. Saya pun penasaran, kemudian membuka Twitternya. Ternyata di dalamnya itu isinya masih membahas sekitar Gus Yakut tentang kontroversi yang beliau ungkapkan mengenai pengeras suara atau toa yang digunakan di masjid maupun musola. Dan ternyata banyak yang menggoreng isu tersebut sehingga memunculkan berbagai persepsi. Bahkan ada yang menganggap bahwa Gus Yakut itu melecehkan azan. Padahal kalau kita teliti secara jeli itu tidak ada ya unsur pelecehan itu ya. Jadi Gus Yakut ini mengeluarkan peraturan karena beliau sebagai Menteri Agama, jadi punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Tapi dalam kata-kata beliau itu memang ada istilah anjing itu, sehingga dikelola atau digoreng oleh kelompok yang berseberangan atau yang tidak setuju dengan Gus Yakut. Kemudian dijadikan isu yang sangat besar sehingga trending di Twitter. Bahkan ada di salah satu video seorang penceramah atau dai yang mengatakan bahwa yang setuju dengan Gus Yakut itu murtad. Kita simak videonya. Sebagai penutup ceramah saya, ambil guru yang betul-betul membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya Nahdlatul Ulama. Mulai kecil sampai wafat saya Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama saya ikuti yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari, saudara-saudara. Di video ini penceramah tersebut mengaku sebagai Nahdlatul Ulama dan pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Betul apa tidak? Betul. Ini saudara jangan dikit-dikit bawa Nahdlatul Ulama, hati-hati. Anda murtad sendiri. Betul. Omongan Anda ini menyebabkan murtad. Dan yang setuju dengan omongannya Yakut, murtad massal, saudara-saudara. Amin. Hati-hati. Jadi dengan mudah orang ini mengatakan murtad kepada siapapun yang setuju dengan pendapat Gus Yakut. Jadi kalau dipikir itu ya orang ini malah mau menjadi Tuhan atau mau menyaingi Tuhan ya. Karena dia dengan mudah mengatakan atau memvonis murtad bagi orang yang setuju dengan pendapat Gus Yakut. Padahal yang namanya murtad itu kan artinya keluar dari Islam. Dan hal itu yang bisa menilai itu hanya Tuhan saja, hanya Allah saja. Jadi kalau manusia itu tidak bisa memvonis atau memutuskan. Kalau menerka mungkin bisa, tapi yang memutuskan itu tetap Yang Maha Kuasa. Dan yang setuju dengan omongannya Yakut, murtad massal, saudara-saudara. Amin. Hati-hati. Dan anehnya lagi ada yang mengamini. Jadi malah mereka itu seolah-olah itu bangga atau senang atau gembira. Kalau di logika itu sangat aneh ya. Misalkan ada orang masuk Islam, itu kita harusnya itu senang atau bahagia. Tapi ini si penceramah yang ngawur ini mengatakan bahwa yang setuju dengan Gus Yakut itu murtad. Itu kemudian diamini. Berarti kan secara tidak langsung dia itu senang kalau orang itu keluar dari Islam. Jadi dari sini kita sudah bisa memahami memang kelompok seperti ini itu memang untuk apa ya, mengacak-acak Islam lah, untuk merusak Islam. Karena dia dengan senang, dengan bangga jika ada yang dianggap murtad. Buktinya itu ada yang mengamini, jadi malah senang. Wah, si ini murtad, senang. Jadi kan aneh ya seperti ini ya. Hati-hati. Tidak peduli Anda siapapun, tapi Anda berani menghina Hadratullah, berani menghina azan, berani menghina Nabi Muhammad, kita siap pasang dada buat Rasulullah. Allahu Akbar. Dan pembentukan narasinya juga seperti orang mau berperang, seolah-olah itu Islam sedang diserang atau sedang mendapat ancaman. Malah dia mengatakan kalau ada yang menghina Rasulullah dan lain sebagainya, siap pasang badan. Padahal ini konteksnya yang dibahas itu adalah Gus Yakut. Dan Gus Yakut itu juga seorang kiai, seorang ulama, keturunan dari ulama juga, dan beliau juga dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi ini si penceramah ini aneh banget ini.
Jadi seolah-olah itu apa ya, mau berperang, apa istilahnya, ada yang mau menyerang Islam itu. Mudah-mudahan kita semua selamat, saudara-saudara. Maaf saya voltasenya panas kalau sudah bahas ini. Jadi sekali lagi ini narasi seolah-olah sedang ada ancaman atau ada peperangan, sehingga mengatakan mudah-mudahan selamat. Jadi ini kan narasi yang dibangun itu membuat orang awam yang tidak paham itu kan jadi berpikirnya itu apa ya, berpikir rancau ya. Padahal sebenarnya ini kan awalnya cuma itu ya, tentang Gus Yakut yang mengadakan atau membuat peraturan tentang toa atau pengeras suara di masjid dan musola, sehingga ya sangat aneh, sangat disayangkan kalau peraturan tersebut itu malah dibuat seolah-olah sesuatu yang besar, sesuatu ancaman, bahkan sampai ada yang menganggap Gus Yakut menghina adzan, ada yang mau mengadakan aksi, terus ada juga itu yang minta Gus Yakut diturunkan. Dan ini yang trending di Twitter itu aksi bela Islam tangkap Yakut. Ya, ini kan sebuah tontonan dagelan dari para kadrun ya mungkin ini ya, sehingga mereka itu seringnya itu mencari-cari ya, mengorek-ngorek kekurangan atau mungkin kesalahan, atau mungkin juga sebenarnya tidak kurang tidak salah, tapi dikelola, digoreng sehingga menjadi kemasan yang menarik untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, kemudian dengan mudah mengajak orang yang tidak paham tersebut untuk melakukan aksi. Dan dengan aksi tersebut tentunya ada aktornya ya, yang mempunyai tujuan di balik semua itu. Mau dibanding-bandingkan dengan hal yang tidak pantas, mau ngomong saja tidak berani saya. Kata Habib Ahmad bin Soleh Bekasi, itu kalau ada omongan tidak baik, jangan mau ulang, nggak pantas saya di majelis yang mulia ini. Omongan-omongan busuk, omongan-omongan syaitan, dan jangan membawa nama-nama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang kita ikuti, yang dibawa oleh Mbah Hashim Asy'ari. Hadza minni walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah sebagai salah satu bukti bedanya pendakwah zaman Wali Songo dengan pendakwah yang model instan di zaman sekarang ya. Kalau Wali Songo itu mengislamkan orang kafir, tapi kalau yang model-model seperti ini, yang mengaku NU tapi kemungkinan ya kita nggak tahu ya kebenarannya ya. Tapi model seperti ini seperti kelompok Salafi Wahabi itu. Jadi mereka itu dengan mudah mengatakan murtad, mengatakan sesat kepada golongan atau figur yang menurut mereka itu tidak benar, yang menurut mereka itu tidak sejalan. Dan kesimpulannya soal ungkapan si penceramah tadi yang mengatakan bahwa yang setuju dengan Gus Yakut itu murtad, itu adalah pendapat yang salah, yang keliru, yang ngawur total. Dia tidak punya kewenangan untuk mengatakan murtad atau sesat kepada orang yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Jadi sekali lagi, urusan murtad, urusan agama itu adalah urusan dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Jadi meskipun si penceramah tadi yang mungkin dari kelompok Salafi Wahabi mengatakan murtad, mengatakan sesat dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi apa yang kita lakukan kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, maha segala-galanya lah. Tidak seperti apa ya yang digambarkan oleh kelompok-kelompok ini.